Provinsi Riau memiliki garis pesisir yang luas dan kaya dengan ekosistem mangrove. Namun, tekanan abrasi dan intrusi air laut terus mengancam keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR yang didukung Bank Dunia hadir menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir. Dalam kegiatan media gathering di Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir, sejumlah pemangku kepentingan memaparkan capaian program M4CR di Riau. PPIU Manager M4CR Provinsi Riau, M. Arif Fahru Rozi, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024 telah direhabilitasi 1.683 hektar mangrove dengan melibatkan 1.128 masyarakat lokal. Mangrove for Coastal Resilience sendiri adalah sebuah proyek yang didukung oleh Bank Dunia dalam rangka mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan rehabilitasi mangrove yang ada di Indonesia, di Republik Indonesia. Bagaimana di tahun 2024 ini? Karena saya PPIU Manager Provinsi Riau, saya hanya bicara di M4CR yang ada di Riau. Kami berhasil melakukan rehabilitasi 1.683 hektar, di mana data menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Mangrove for Coastal Resilience yang ada di Provinsi Riau ini. Kami memberdayakan 1.128 masyarakat, di mana 750 orangnya adalah laki-laki atau pria, dan 378 orangnya itu adalah wanita. 1.128 orang ini mendapatkan manfaat langsung berupa upah kerja, upah penanaman dalam bentuk harian orang kerja. Arif Adi Suhastyo, Eshut MSI, Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Bappedas Indragiri Rokan, mengungkapkan potensi ekosistem mangrove di Riau sangat besar. Di cakungnya mangrove itu indrok ada sekitar 220-an lebih ribu, ya berarti 200 ribu. Kemudian dibagi menjadi yang 30% murah, jarang, 30-70% itu sedang, kemudian di atas 70% itu punya lomba. Lebih jauh, mangrove juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Joko Yuni Purwanto, Eshut, Kepala UPT KPH Mandah, memaparkan hasil survei pihaknya pada ke-2021. Dengan adanya M4CR, masyarakat diarahkan untuk mengembangkan usaha hasil hutan bukan kayu, seperti kepiting, udang, hingga usaha ekonomi kreatif lainnya. Ada dua, kalau kamu menyebutkan ada dua mas, nilai ekologi dan ekonomi. Ekologinya apa? Tentu dari segi lingkungan, kelestarian lingkungan. Karena kita tahu bersama bahwasanya mangrove yang rusak kita perbaiki, dipulihkan, dan dipertahankan. Dari segi ekonomi tentu ini menambah, kalau saya bilang sejahtera mungkin terlalu berlebihan, tetapi ini menambah daya ungkit daripada nilai ekonomi masyarakat sekitar kawasan tersebut. Salah satunya adalah kepiting. Kepiting kita itu bukan untuk konsumsi lokal aja. Kalau Bapak Ibu ke Singapura, itu sebagian besar mungkin hasil daripada Indragiri Hilir. Karena hasil survei kami di tahun 2021 kemarin, satu tempat saja 3-5 ton dalam 1 bulan. Itu dari kepiting saja, belum lagi udang. Bapak Ibu kalau ada udang mantis yang ekspor ke negeri Cina, ke Taiwan, segala macam itu dari kita juga. Hari kedua kegiatan, rombongan media diajak mengunjungi Desa Kuala Selat. Perjalanan ditempuh dengan speedboat menyusuri sungai, sesampainya di kawasan yang terdampak abrasi parah. Kepala Desa Kuala Selat, Nurjaya, menceritakan kisah memilukan yang dialami warganya sejak ke-2021. Di sebelah kiri kami, ini adalah dulunya lahan perkebunan. Tapi dengan lajunya abrasi di awal tahun 2021, tepatnya di Januari, tanggul penahan air jebol dan menghabiskan lebih kurang 1.800 hektar perkebunan masyarakat. Penghasilan dari kelapa, kalau di sini Pak, kami hitungannya per bidang Pak. Kalau bahasa kami itu dalam 2,5 hektar Pak. Per bidangnya itu 2,5 hektar itu bisa menghasilkan sampai 15.000 butir kelapa per 2,5 bulan sampai 3 bulan.
Kalau 15.000 tadi itu rata-rata per butirnya itu 8 on, itu perkiraan sekitar 10 ton ya. Kalau 1 tonnya 5 juta ya 50 juta. 50 juta, Pak? 5 juta, Pak. 50 juta per 3 bulan. 50 juta per 3 bulan. Juta per 3 bulan. Kali setahun 4 kali panen, Pak ya? 4 kali panen, Pak. 200 juta untuk per bidang. 200 juta per tahun, Per tahun. per 2,5 hektar. Per 2,5 hektar. Yang rusak 1.800. Yang rusak 1.800 hektar. Nah, itulah dapat dikalkulasikan kerugian ekonomi kami masyarakat Bola Selat. Kerugian itu membawa dampak sosial serius. Banyak anak putus sekolah, bahkan mahasiswa terpaksa berhenti kuliah untuk kembali membantu orang tua. Dari 1.800 hektar itu sekitar 480 kakak yang terdampak. Anak yang sekolah sekarang jadi putus sekolah, dan yang kuliah pun yang masih di Pekanbaru, yang masih di Batam, yang udah banyak pulang ke sini, Pak. Mereka udah tidak kuliah lagi, memilih untuk bekerja membantu perekonomian orang tua. Kalau dampaknya sangat parah sekali lah, Pak, untuk perekonomian masyarakat kami Desa Bola Selat. Menurut PPIU Manager M4CA Riau, M. Arif Fahrurozi, perubahan mata pencaharian warga dari petani ke nelayan menjadi tantangan besar. Masyarakat di sini adalah masyarakat petani. Dalam sekejap mata kita akan menyarankan untuk menjadi nelayan, itu butuh pembesaran hati, penguatan, dan lain sebagainya. Proses penyadaran yang kita lakukan itu panjang, Mbak, dan proses namanya itu Padiatapa, persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, yang di dalamnya itu sebenarnya beberapa event ya, atau beberapa kegiatan. Pertama itu sosialisasi, lalu ada sekolah lapang, lalu ada FGD, lalu ada penggalian potensi, dan lain sebagainya. Penyadaran-penyadaran ini memang terus kita lakukan, karena memang tantangannya selain menanam mangrove di lokasi lahan kritis adalah menanam mangrove di kepala, Mbak. Bagaimana mindset bahwasanya mangrove ini penting, eksistensinya itu penting, hutan mangrove itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, itu harus tumbuh dulu. Untuk akses menuju desa tidak ada akses lain selain dari menyusuri pantai, menyusuri sungai dan lain sebagainya, begitu. Di tingkat masyarakat, berbagai persoalan lain juga muncul. Ketua KTH Selat Berseri, Poryanto, menceritakan kendala lapangan yang harus dihadapi. Cuman kami tantangan ya masalah melangsir bambu. Melangsir bambu kan kami di KTH Selat Berseri mendapatkan rumpun penjara. Sementara kan kalau air kecil susah itu melewati atas lumpur itu. Cuman kendalanya hampir sama seperti ibu, yaitu macam ada ikan-ikan yang duri berbisa itu Bapak, ya seperti ada ular juga, itu pun ya kendala kami di lapangan juga itu Pak. Salah satu hal yang menonjol dari implementasi M4CR adalah keterlibatan perempuan, baik dalam perencanaan, musyawarah desa, hingga pelatihan kepemimpinan. Selain itu, perempuan juga berperan dalam usaha produktif, pengelolaan keuangan rumah tangga, dan kegiatan keterampilan. Hal ini menjadikan program M4CR bukan hanya berorientasi lingkungan, tetapi juga pengaruh utamaan gender. Setelah terjadinya abrasi, hutan-hutan gundul juga sebelum datang M4CR, sebagian hilanglah para pencarian ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama ibu-ibu lah. Tapi setelah ada M4CR ini, ibu-ibu bisa, bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu bisa ikut berperan membantu pekerjaan di rehabilitas mangrove ini, sehingga menambah perekonomian keluarga. Baginya, M4CR bukan sekadar program lingkungan, melainkan pintu harapan baru. Testimoni Nurizawati ini memperlihatkan bagaimana program rehabilitasi tidak hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga memulihkan peran sosial perempuan di pesisir. Semenjak saya ikut berpartisipasi dalam program itu, yang pertama ibu-ibu yang tidak minat atau tidak tertarik karena berpikir bahwa mangrove ini, rehabilitas mangrove ini hanya dilakukan atau dikerjakan bapak-bapak. Setelah saya ikut di situ berperan sebagai tokoh perempuan, saya mengajak para ibu-ibu bahwa kita bisa ikut andil berpartisipasi dalam melestarikan rehabilitas mangrove ini. Contohnya kita bisa ikut menanam, kita bisa ikut pembuatan bibit, pembersihan lahan pembibitan. Terus juga dari hasil mangrove, ekosistem mangrove itu ada kerupuk, ikan, udang bisa kita budidayakan. Maksudnya bisa kita olah.
Sementara itu, Ketua KUPS Madu Kelulut Sejahtera, Husni Tamrin, melihat peluang baru dari program ini. Usaha madu kelulut menjadi alternatif ekonomi yang ramah lingkungan, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa. Untuk perekonomian masyarakat yang ada di Desa Prigiraja, alhamdulillah terbantu karena adanya usaha lebah kelulut ini. Selaku Ketua KUPS Madu Kelulut Sejahtera sangat berterima kasih kepada UCR yang selama ini telah memperhatikan kami untuk membantu beberapa stok madu kelulut yang kami kelola di hutan desa. Inilah hasil dari lebah kelulut yang bisa kami bawa untuk sementara ini. Selain berdialog dengan masyarakat, rombongan media juga diajak meninjau tanggul jebol sepanjang 1 km yang rawan memperparah abrasi. Dalam kesempatan itu, para jurnalis juga ikut menanam mangrove bersama warga. Didik Setiawan, fotografer merahputih.com, mengaku pengalaman ini sangat berkesan. Ini pertama kalinya saya ke Kuala Selat, melihat tadi titik pertama pembibitan mangrove, kemudian di titik selanjutnya pas banget menghadap ke lepas pantai. Perasaannya pertama itu sedih ya, karena pohon kelapa terkena dampak abrasi. Nah, akhirnya penanaman mangrove ini semoga akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan di sini di Kuala Selat, agar warga bisa menanam kembali pohon kelapa dengan adanya benteng alami yaitu pohon mangrove. Sementara itu, Nindi dari Garuda TV menyebut kegiatan ini membuka perspektif baru. Melihat ke lapangan langsung, jujur aja ini baru pertama kali aku ke tempat budidaya mangrove. Nyatanya memang kan ini kayak sekarang nih saya berdiri ini tuh adalah ternyata kalau misalnya dia ada pasang surutnya, jadi kadangkala di bulan-bulan tertentu itu air itu naik dan akhirnya meninggi. Jadi memang dibutuhkan sekali nih mangrove untuk menjaga abrasi, menjaga banjir, agar daratan yang jauh di sebelah sana itu tidak terbawa sama air lagi. Namun, keberhasilan program membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik dari pemerintah, lembaga donor, maupun media. Tanpa itu, ancaman abrasi dan perubahan iklim bisa terus meluas, menenggelamkan harapan masyarakat pesisir. Mangrove adalah benteng kehidupan. Menjaganya berarti menjaga masa depan Riau, sekaligus warisan untuk generasi mendatang.